Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Kucil Channel. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 5 SD, yaitu Matematika Kurikulum Merdeka, buku revisi tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah di bab 7, membandingkan ciri-ciri bangun datar, halaman 209 sampai dengan 212. Inilah halaman 209 sampai dengan halaman 212 yang kita akan bahas. B. Membandingkan ciri-ciri segi 4. Eksplorasi 7.2a. Ayo mengingat kembali segi 4. Perhatikan gambar-gambar bangun datar berikut. Inilah gambar beberapa bangun datar, yaitu mulai dari gambar A sampai dengan gambar I. Pertanyaan, manakah yang merupakan segi 4? Kita lihat di sini. Jadi segi 4 ini adalah gambar A, B, dan F. Kita jawab. A, B, dan F. Kemudian, apakah bangun H itu bisa disebut dengan segi 4? Jadi yang dimaksud dengan bangun H adalah ini. Seginya juga ini adalah segi 4, namun dia cekung ke dalam. Jadi kita jawab, ini bangun H ini juga merupakan segi 4 cekung. Jadi jawab di sini, bangun H yaitu termasuk segi 4 cekung. Namun di sini kita belum pelajari nanti materi-materi selanjutnya. Yang kita pelajari pada kali ini adalah segi 4 cembung. Segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Kita mulai nomor 1, yaitu segi 4 yang bentuknya trapesium. Eksplorasi 7.2b. Ayo mengingat kembali ciri-ciri trapesium. Perhatikan gambar berikut. 4, kalian sudah belajar bahwa bangun A, B, C, D di atas dinamakan trapesium. Jadi ciri-cirinya trapesium itu ada 2 garis yang sejajar seperti ini. Kalau sudah model seperti ini namanya trapesium. Apakah trapesium merupakan segi 4? Jadi jawabannya iya. Kenapa? Karena ini ada sudutnya 4 dihubungkan dengan 4 garis lurus. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Jadi sisi-sisi yang sejajar yaitu AB dan B, D, C. Ini yang sejajar namanya. Untuk memeriksanya, kita coba buat garis dari titik D tegak lurus ke alas AB, diperoleh titik E. Kita juga buat garis dari titik C ke tegak lurus ke garis AB, yaitu titik F. Jadi ini ada garis. Garis ini namanya adalah garis tinggi untuk trapesium. Ruas garis DE dan CF adalah jarak antara sisi DC ke sisi AB. Apakah DE sama dengan CF? Kita lihat kembali gambarnya. Apakah ini sama? Tentu ini adalah sama. Kita jawab, iya. Dengan demikian, apakah DE sejajar dengan CF? Iya. Apakah ada sisi-sisi lain yang saling sejajar? Jadi ini selain sisi ini tadi dan ini, tidak ada lagi sisi lain. Ini dengan ini itu tidak sejajar. Apakah ada sisi lain yang saling sejajar? Yaitu tidak ada. Kita jawab di sini. Selain itu, apakah ada sisi-sisi yang sama panjang? Juga tidak ada. Kita lihat gambar di sini. Jadi sisinya itu adalah ini sisi namanya ini tidak ada yang sama panjang. Berikutnya, jadi apakah jenis trapesium di atas? Trapesium sembarang. Jadi karena tidak ada ini yang sama panjang ini, sehingga disebut trapesium sembarang. Coba kita perhatikan bentuk trapesium yang lain. Ini adalah bentuk lain trapesium, yaitu trapesium A, B, C, D, dan P, Q, R, S. Sekarang kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Apa jenis trapesium di atas? Jadi karena di sini ada sudut siku-siku, maka namanya trapesium siku-siku. Jadi karena ini ada trapesium, sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian yang kedua, PQRS, apakah nama trapesiumnya ini? Karena di sini
ada dua garis sama panjang, kakinya sama, berarti namanya ini trapesium sama kaki. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Nah, yang sejajar ini yaitu DC dan AB. Kita jawab. Jadi DC dan AB yang ini dan ini. Di gambar berikutnya lagi, yang sejajar adalah ini PQ dan SR. Pertanyaan berikutnya, apakah ada sisi yang sama panjang? Nah, di sini untuk trapesium ABCD ini tidak ada yang sama panjang. Kita jawab, tidak ada. Sedangkan pada trapesium PQRS yang sama panjang adalah ini PS dan QR. Ini merupakan kakinya. Jadi jawabannya ada, yaitu PS dan QR. Pertanyaan berikutnya lagi. Apakah ada sudut yang sama besar? Iya, yaitu sudut A dan sudut D. Kita jawab di sini ya. Berapakah besarnya? Jadi besarnya ini masing-masing 90 derajat. Pertanyaan untuk trapesium PQRS. Apakah ada sudut yang sama besar? Ini tentu ada, ini dengan ini, S dan R, sudut P dan sudut Q. Kita jawab dulu, ada. Mana sajakah itu? Yaitu sudut P, ini dan ini, sudut Q. Kemudian sudut S dan sudut R. Ini dan ini. Apakah punya sumbu simetri? Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang membagi sama besar suatu bangun. Untuk trapesium ABCD ini tidak ada sumbu simetrinya. Jadi kita jawab tidak ada. Kemudian, apakah punya sumbu simetri untuk trapesium PQRS? Di sini ada atau punya sumbu simetri. Kalau kita gambarkan di sini. Jadi garis ini membagi dua sama besar bagian kiri dan bagian kanan. Garis inilah namanya garis sumbu simetri. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari bangun trapesium? Coba tuliskan di buku kalian. Jadi trapesium ini tadi itu ada 3, yaitu trapesium sembarang, kemudian siku-siku, dan trapesium sama kaki. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar. Jadi ini adalah merupakan definisi trapesium. Kemudian trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Kemudian trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki satu simetri lipat. Ayo berpikir kritis. Kalau begitu, apakah trapesium boleh memiliki lebih dari sepasang sisi sejajar? Tentunya boleh. Di kelas 4, kita belajar bahwa trapesium hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Bagaimanakah pendapat kalian? Apa yang dikatakan Lukas sebenarnya bukan pendapat yang menyatakan bahwa trapesium mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar, dan pendapat yang menyatakan bahwa trapesium hanya mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Keduanya dapat dibenarkan. Kedua pendapat tersebut memiliki alasan-alasan yang kuat. Suatu hari nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi kalian akan pelajari mengenai perbedaan keduanya. Pada buku ini, kita bersepakat menggunakan pengertian yang pertama agar wawasan kalian lebih luas. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.